2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik lagi sama Mimin yang lucu. Yuk kita lanjutin anime level 2 Kara episode 3 hingga 4. Yang belum tonton episode sebelumnya tonton dulu ya, link ada di deskripsi. Pagi itu, Frio terkejut melihat Riz di kamarnya. Riz dengan tenang menjelaskan bahwa itu wajar karena mereka suami istri. Frio teringat perdebatan mereka malam sebelumnya, di mana ia merasa hubungan mereka tidak perlu diburu-buru. Namun, Riz menekankan bahwa jika mereka tidak bermesraan, orang-orang seperti Balirosa akan meragukan hubungan mereka, sehingga mereka akhirnya tidur bersama. Riz berencana menggantikan pakaian suaminya, meskipun Frio malu dan terus menolak. Sementara itu, Balirosa sedang berlatih melawan monster besar. Awalnya ia percaya diri, tetapi akhirnya kesulitan. Rekan-rekannya juga tidak mampu mengalahkan monster tersebut. Melihat ini, Frio mulai meragukan kemampuannya sebagai pelatih. Kemudian, Frio menunjukkan kamar untuk para wanita. Ia bisa membeli rumah tersebut setelah menyelesaikan beberapa misi dan mendapatkan banyak uang. Di saat yang sama, Riz menyiapkan makanan khas klan serigala yang mengejutkan Frio karena Riz hanya memotong daging tanpa memasaknya. Dengan terus terang, Frio menjelaskan bahwa manusia lebih menyukai daging yang dimasak terlebih dahulu. Frio kemudian menyiapkan banyak makanan matang untuk dinikmati bersama. Ia menyebutkan bahwa memasak tanpa sihir menghasilkan rasa yang lebih asli dan memuji Balirosa yang membantunya. Balirosa merasa malu karena sebagai satria, ia lebih ahli memasak daripada bertarung. Saat mereka mencicipi makanan, mereka memuji masakan Frio yang lezat. Riz, yang baru pertama kali merasakan masakan matang, terkejut dan merasa tertantang untuk memasak matang di lain waktu. Di pusat kota, beberapa petualang terkejut melihat hasil tangkapan Frio yang melimpah, menjadikannya bahan gosip. Sementara itu, Riz meminta izin kepada suaminya untuk berkeliling kota. Tak lama kemudian, Leoli dari Serikat Petualang datang dan mengajak Frio berbincang. Pegawai serikat memberitahu bahwa Frio menjadi perbincangan di seluruh kota karena kemampuannya yang luar biasa. Mereka menawarkan Frio posisi di bawah komando pahlawan, dengan raja menjadikannya satria kehormatan jika setuju. Pegawai serikat menegaskan bahwa Frio adalah orang pertama yang berhasil membantai banyak monster tingkata hanya dengan 2 orang. Meskipun tawaran itu menarik, Frio merasa tidak punya alasan untuk bertarung melawan ras iblis di bawah perintah kerajaan, sehingga ia menolaknya dengan tegas. Setelah itu, Frio bertemu Riz yang terlihat berantakan, membuatnya khawatir. Ternyata, Riz baru saja latihan memasak di tempat les dan merasa kesulitan, tetapi tetap bertekad belajar masak untuk memenangkan hati Frio. Malam harinya, seorang pahlawan sombong mendengar kabar tentang petualang kuat di serikat dan ingin merekrutnya sebagai bawahan. Sebulan kemudian, prajurit kerajaan datang lagi untuk merekrut Frio, tetapi ia tetap menolak dengan lembut. Sementara itu, seorang wanita berotot terlihat menghidupkan kembali ladang agar tidak merepotkan Frio. Dan seorang pemanah masih takut menggunakan panahnya karena kasihan pada hewan. Frio memberikan cincin yang meningkatkan kekuatan sihir kepada Blano, penyihir wanita. Dengan kocak, Blano menganggap cincin itu seperti cincin pasangan. Sementara itu, wanita misterius tersebut mengintai keluarga Frio. Ternyata, ia mengenal Riz dan merupakan prajurit dari pasukan Raja Iblis. Ia penasaran mengapa Riz, prajurit wanita terbaik, terlihat akrab dengan manusia. Tiba-tiba, Riz sudah berada di belakangnya dan bertanya mengapa wanita bernama Uliminas datang ke rumah suaminya. Uliminas kemudian dijamu oleh Frio dan Riz di rumah. Ternyata, Uliminas sedang menyelidiki daerah tersebut dan kebetulan melihat Riz. Riz menjelaskan bahwa ia sekarang tinggal bersama suaminya. Uliminas heran melihat keharmonisan mereka dan bingung karena Frio terlihat santai saat melihat ras iblis. Uliminas juga tidak bisa menggunakan skill penilaian terhadap Frio. Uliminas menyatakan bahwa wilayah tempat tinggal Frio telah berubah drastis, terutama di hutan de la Veza yang kini bebas monster. Frio menjelaskan bahwa ia menggunakan skill penyucian di hutan itu.
Uliminas terkejut dan mengungkapkan bahwa penyucian itu juga mempengaruhi Fengeril, kakak Fenris, dan pasukannya. Rhys meminta Uliminas untuk tidak membahas hal tersebut lebih lanjut. Dia menjelaskan bahwa kakaknya tidak akan menghargai simpati atas kematiannya. Karena Rhys percaya kesalahannya terletak pada dirinya sendiri. Rhys dengan tegas menyatakan kekagumannya akan kemampuan Feyyo dan memilih untuk menjadi bawahannya tanpa ragu. Para wanita yang mendengar pembicaraan itu terkejut mengetahui bahwa Rhys adalah Fenris yang pernah menyerang mereka. Uliminas menganggap Feyyo sebagai ancaman bagi pasukan iblis dan melihat Fenris sebagai pengkhianat. Ia mengajak Feyyo untuk berlatih tanding untuk menilai kemampuannya. Keesokan harinya, Feyyo mengungkapkan identitas sejati Rhys kepada para wanita dan mengizinkan mereka melaporkan hal tersebut ke istana, meskipun Rhys tidak lagi terikat pada pasukan Raja Iblis. Balirosa berpikir bahwa sebagai seorang satria, seharusnya dia melaporkan ke istana, tetapi mereka merasa berutang budi kepada Feyyo dan Rhys setelah didampingi dalam latihan selama sebulan, dan mereka tidak ingin mengkhianati orang yang telah membantu mereka. Tidak lama kemudian, Rhys merasa pasukan Raja Iblis datang kembali untuk menyerang Feyyo dan pasukannya. Balirosa menyampaikan bahwa pasukan naga yang dibawa Uliminas telah menghancurkan pasukan manusia di masa lalu. Mendengar hal itu, Feyyo merasa gembira karena ini adalah kesempatan pertamanya melihat naga asli. Dengan mudah, Feyyo berhasil mengalahkan naga tersebut. Ketika pasukan iblis akan melarikan diri, wanita berotot mengungkapkan keinginannya untuk meraih gelar pembasmi naga, dan Feyyo sepakat untuk membantunya. Wanita berotot berhasil meraih gelar pembasmi naga, yang kemudian memicu keinginan para wanita lain untuk mencapai hal yang serupa. Meskipun pada saat itu, Feyyo tidak bisa membantu karena pasukan naga sudah terlalu jauh melarikan diri. Di tempat lain, Raja Iblis terkejut melihat seseorang yang bukan pahlawan mampu menggunakan sihir yang begitu kuat. Keesokan harinya, Feyyo memasang penghalang untuk melindungi rumahnya dan mendeteksi iblis yang masuk. Rhys mengatakan bahwa jika Uliminas datang lagi, dia akan menanganinya sendiri. Dia bingung kenapa Feyyo masih bersikap baik pada Uliminas meskipun sudah mencoba menyerangnya. Feyyo menjelaskan bahwa ini bukan soal baik atau buruk, tapi dia merasa bersalah karena sihir penyuciannya menyebabkan kematian kakak Fenris. Namun, ketika melihat sedikit opai Rhys, Feyyo jadi teralihkan. Sementara itu, wanita berotot memeriksa statusnya dengan gelar pembunuh naga. Balirosa berencana pergi ke hutan untuk berlatih, membuat teman-temannya menganggapnya sangat disiplin. Namun sebenarnya, Balirosa ingin mendapatkan gelar pembunuh naga untuk menjadi bangsawan dan memenuhi impian petualang. Tak lama kemudian, Balirosa dihampiri oleh seorang pria misterius yang menanyakan rumah teman lamanya. Balirosa langsung berpikir negatif karena pria tersebut tidak memakai pelindung tubuh saat melewati hutan yang penuh monster. Balirosa merasa curiga ketika pria itu ingin bertemu dengan teman lamanya, Fenris. Dia mengancam pria tersebut dengan pedangnya dan mengatakan akan menahannya tergantung jawabannya. Pria itu mengaku sebagai anggota pasukan Raja Iblis, tetapi menjelaskan bahwa dia hanya ingin menjenguk temannya tanpa niat jahat. Dia bahkan berjanji akan mundur dan menitipkan salam untuk Fenris. Sebelum pria itu pergi, Balirosa memperkenalkan dirinya, dan pria tersebut mengatakan namanya adalah Gozaru. Tak lama kemudian, Balirosa bertemu dengan Feyyo dan Fenris dan menceritakan pertemuannya dengan Gozal. Fenris menyadari bahwa nama samaran Gozal kurang cerdik dan mengungkapkan bahwa pria misterius itu sebenarnya adalah Raja Iblis bernama Gol. Balirosa terkejut karena sebelumnya berani menghunuskan pedang padanya. Keesokan harinya, Raja Iblis datang lagi ke rumah Feyyo. Raja Iblis meminta maaf kepada Feyyo atas serangan anak buahnya dan mencoba merekrut Feyyo ke pasukan iblis, tetapi Feyyo dengan tegas menolaknya. Raja Iblis kemudian bertanya mengapa Feyyo tidak mematuhi Raja Klirode dan memilih tinggal di tempat terpencil.
Frio menjelaskan bahwa memihak suatu ras hanya karena kesamaan ras adalah alasan yang aneh, dan karena dia bukan berasal dari dunia tersebut, dia tidak memahami alasan perang antara manusia dan iblis. Raja Iblis menjelaskan bahwa peperangan antara ras iblis dan manusia telah berlangsung selama 500 tahun, dimulai sejak kedatangan Raja Iblis pertama yang berasal dari dunia lain dan diterima oleh orang-orang yang ditindas oleh manusia. Raja Iblis merasa perang ini sulit dihentikan, tetapi menegaskan bahwa dia tidak memiliki ambisi untuk menguasai dunia seperti pendahulunya. Meskipun mengeluarkan aura mengerikan saat mencoba merekrut Frio, dia tidak berhasil membuat Frio takut, malah tertawa. Sebelum pergi, Raja Iblis menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah untuk merekrut Frio dan salah paham dengan Balirosa yang tampak berani, padahal sebenarnya ketakutan. Keesokan harinya, Balirosa terkejut melihat Raja Iblis kembali berkunjung dan sarapan dengan Frio dan Riz. Raja Iblis dengan santai mengajak Balirosa makan bersama, tapi Balirosa menolak karena belum berganti baju. Selama beberapa hari berikutnya, Raja Iblis terus mencoba berbicara dengan Balirosa, yang lucunya terus menghindar karena salah paham. Sementara itu, seorang prajurit melaporkan bahwa sosok yang diduga iblis terlihat keluar masuk dari rumah Frio. Raja kesal dan salah paham, berpikir bahwa Frio bekerja sama dengan pasukan iblis dan berniat menyerang Frio. Namun, putri pertama menghentikan niat tersebut, menyarankan agar mereka mengetahui kebenarannya terlebih dahulu dan berdiskusi dengan Frio sebelum mengambil tindakan yang gegabah. Namun, Raja tetap keras kepala dan mengabaikan nasihat putrinya, lebih memikirkan egonya sendiri. Tak lama kemudian, seorang pahlawan sombong datang dan memerintahkan Raja untuk menyiapkan pasukan agar dia bisa memaksa Frio tunduk. Di kerajaan iblis, Uliminas bertanya kepada Raja Iblis yang hendak pergi ke rumah Frio. Uliminas mengingatkan bahwa sering pergi sendirian ke rumah Frio bisa berbahaya. Tapi Raja Iblis menegaskan bahwa Frio lebih baik daripada Raja yang tidak mau mendengarkan orang lain. Uliminas juga menyebutkan bahwa gosip mulai menyebar karena Raja Iblis sering berkunjung ke rumah Frio. Di rumah Frio, dia tampak santai bersama istrinya. Dengan serius, Frio berencana menjual perisai dari sisik naga di kota meski masih butuh banyak percobaan. Melihat kekhawatiran Frio, Riz bertanya mengapa dia tidak menerima tawaran menjadi prajurit kerajaan dengan gaji lebih besar. Riz mengira Frio menolak karena ingin menjaga perasaannya. Frio merendah, mengatakan bahwa dia bukan orang baik seperti yang Riz kira. Dia memahami kekuatannya dan berusaha menghindari pertikaian. Mereka kemudian dikejutkan oleh kedatangan pahlawan sombong dan pasukannya yang mengancam Frio untuk menjadi bawahannya. Frio dengan tegas menegaskan bahwa dia tidak akan memihak pada kerajaan Kliroda atau pasukan Raja Iblis dan tidak berniat memilih di antara keduanya. Dengan tidak ada opsi lain, Frio memutuskan untuk pindah ke lokasi baru. Mendengar keputusannya, keempat wanita kesatria menyatakan bahwa mereka akan mengikuti Frio kemanapun dia pergi. Meskipun mereka diajari sejak kecil bahwa bangsa iblis adalah musuh mereka, hidup bersama Frio dan Riz membuat mereka meragukan konflik yang berkelanjutan antara manusia dan iblis. Mereka mulai meragukan kebenaran dari perang tanpa akhir ini. Sementara itu, sang Raja Iblis datang untuk menjenguk Frio dan yang lainnya. Melihat rumah Frio menghilang, ia merasa marah terhadap tindakan pahlawan dan prajuritnya. Di sisi lain, keluarga kecil Frio telah pindah ke tempat dekat kota bernama Houto di sebelah barat ibu kota. Mereka merasa lega karena sulit bagi prajurit dan sang Raja Iblis untuk menemukan mereka, meskipun sang Raja Iblis tertarik pada Balirosa. Kemudian, Frio meminta maaf kepada Riz karena telah melibatkannya dalam masalah ini. Namun, Riz merasa tidak apa-apa karena baginya berada di samping Frio lebih berkesan daripada segalanya.